Halo gengs, balik lagi sama gue Boy Codet. Aduh, gimana kabar kalian para Codetkers? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Boy Codet akan merangkum sebuah film yang berjudul Blackwater yang dirilis pada tahun 2018, dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme. Film ini menceritakan seorang agen intelijen yang setengah mati harus mempertahankan sebuah disk, di mana disk tersebut di dalamnya data aktivitas intelijen yang sangat detail dan berharga. Gak usah banyak cincong di awal, karena besok harus pergi ke Argentina. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Di malam hari, diperlihatkan seorang agen intelijen terbaik yang bernama Scott Wheeler. Saat pulang ke rumahnya, ia dikejutkan dengan seorang wanita yang bernama Agen Melissa. Saat Melissa mengancam Scott dari belakang, ia pun bisa mengatasinya dengan mudah. Lalu, saat perbincangannya berlangsung, mereka berdua memutuskan untuk mematikan alat perekam dan bermalam bersamanya di rumah itu. Melissa yang tiba-tiba menjadi baik, padahal di balik semua itu adalah jebakan untuk Scott. Pagi hari telah tiba, Melissa pun memutuskan akan pergi untuk mencari sarapan. Tidak lama dari itu, seorang asisten rumah tangga mengetuk pintu Scott, dan ternyata itu jebakan bagi dia dari sekelompok bersenjata. Lalu sekelompok bersenjata itu menyerang Scott dan baku tembak pun terjadi. Lalu, Scott pun menuju Melissa yang sedang mencari sarapan. Scott melindungi Melissa, lalu menyuruh Melissa untuk pergi ke arah mobil. Seketika mereka akan pergi dari sana, disk Melissa terjatuh hingga Melissa pun terpaksa harus mengambilnya, karena disk tersebut adalah data penting bagi Melissa. Scott kehabisan peluru senjatanya dan Melissa pun terkena tembakan. Lalu, sekelompok bersenjata itu menghampiri Melissa. Karena Scott kehabisan peluru, ia tidak bisa membantu Melissa. Sekelompok bersenjata itu menembak Melissa kembali dan Scott pun memutuskan untuk pergi dari sana. Ketika di perjalanan, Scott menghubungi rekannya dan memberitahu bahwa ada sekelompok bersenjata yang datang. Lalu, rekan Scott menanyakan tentang disk terpenting itu. Scott pun berkata disk itu berada di rumahnya, akan tetapi jika mereka mendapatkan disk itu, mereka tidak akan bisa membukanya karena akses kode disk itu hanya Scott lah yang tahu. Lalu, rekan Scott menyuruhnya untuk menemui seseorang yang bernama Milton. Sampailah di tempat Milton, dan ternyata Milton sudah tewas. Sekelompok bersenjata bersama ketuanya datang kembali untuk menangkap Scott. Ketika Scott akan pergi dari sana, ia sudah terkepung dan Scott pun tertangkap. Kelompok bersenjata itu membius Scott hingga Scott pun tak sadarkan diri. Kelompok bersenjata itu dipimpin langsung oleh seorang bapak tua yang bernama Patrick Paris. Mereka menggeledah Scott untuk mencari disk itu, akan tetapi mereka pun tidak menemukan keberadaannya. Lalu, Paris menyuruh anak buahnya untuk membawa Scott ke penjara kapal selam. Paris pun menghampiri seseorang yang bernama Edward Rhodes. Mereka berdua saling bekerja sama untuk mendapatkan disk tersebut. Di malam hari, mereka bertemu 3 pemuda garang, salah satu dari mereka yang bernama Kingsley. Kingsley tersebut adalah mantan tentara angkatan laut yang memutuskan menjadi penjahat bayaran. Ia memiliki beberapa anak buah yang cukup tangguh. Lalu, mereka semua membawa Scott ke penjara kapal selam yang berlapis baja. Orang yang sudah masuk ke penjara tersebut tidak akan pernah diketahui keberadaannya oleh siapapun. Setelah itu, Kingsley menunjukkan sesuatu kepada mereka, bahwa kapal selam tersebut dikontrol elektronik yang sangat canggih. Dalam penjara pun diberi CCTV untuk memantau targetnya 24 jam tanpa henti. Di sisi lain, ada seseorang yang sudah lama penghuni penjara tersebut yang bernama Marco. Lalu, Ferris dan rekannya mereview kamar penjara untuk Scott. Jika seseorang yang sudah masuk penjara tersebut tidak akan bisa melarikan diri, karena penjara tersebut dilapisi baja dan kamera pengintai 24 jam. Diperlihatkan seorang wanita yang tengah asik ngobrol bersama pria. Wanita tersebut bernama Casey Taylor. Lalu si pria tersebut yang bernama Ryan. Ryan memberitahu bahwa Ferris, Edward, dan anak buahnya telah sampai di sana. Lalu mereka berdua menghampiri tamu pentingnya. Diperlihatkan kembali seseorang tentara militer angkatan laut yang bernama Kapten Darius. Lalu sang kapten memberitahu bahwa keberangkatan kapal akan segera dilakukan.
Sekian 12 jam pingsan, akhirnya Scott mulai sadarkan diri. Marco dan Scott pun mulai berbincang, saling berkenalan di antara mereka. Lalu, dua anak buah Kingsley datang ke ruangan Scott dan membawanya untuk diinterogasi oleh Ferris. Edward memberitahu Ferris bahwa Scott adalah orang yang tangguh terhadap penyiksaan dan cerdas saat menghadapi situasi seperti ini. Scott pun tiba di ruangan interogasi. Lalu, Ferris menyuruh Scott untuk memberitahu di mana keberadaan disk itu. Scott pun tidak memberitahu di mana disk itu berada sekalipun harus nyawanya terancam. Ketika Ferris ingin memberi kesepakatan, Scott berbincang bahwa ia ingin melihat identitas Ferris. Lalu, Ferris pun melihatkan identitasnya. Ferris pun terus menekan Scott agar memberitahu keberadaan disk itu dan kode aksesnya. Scott menjawab dia tidak mengetahui hal itu. Lalu, Ferris memberi sedikit tekanan, menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan racun ke mata kanannya. Tekanan apapun tidak akan terpengaruh baginya. Scott adalah seseorang yang tangguh dalam menjaga hal seperti itu. Casey pun memberitahu kepada Ryan bahwa ia pernah bertemu Scott di misi sebelumnya. Ketika Ferris sudah kebingungan, ia lalu menyuruh Edward untuk menginterogasinya. Dan ternyata Edward adalah mantan atasannya. Pantas saja dia mengetahui ketangguhan dan kecerdasannya. Interogasi lewat Edward pun gagal, tidak terpengaruh bagi Scott. Setelah itu, Edward berbincang dengan Ferris. Karena keserakahannya, ia mengkhianati Ferris, membunuh Ferris dan anak buahnya tepat di hadapan Scott. Lalu, Edward pun berbincang dengan Kingsley bahwa misi tersebut sudah diambil alih. Ia pun memberi kesepakatan. Jika Kingsley dan anak buahnya bekerja dengan Edward, ia akan memberikan sebuah uang. Lalu, kesepakatan itu pun disetujui oleh Kingsley. Edward pun kembali menginterogasi Scott. Ia memberi sedikit tekanan agar Scott memberitahu di mana disk itu berada. Tetapi, Scott tidak akan memberitahu kepada siapapun. Di sisi lain, Ryan dan Casey akan kembali ke ruangan interogasi karena keadaan sudah berbeda. Mereka ditembak oleh anak buahnya Edward. Karena kejadian itu, Ryan harus terkena tembakan tepat di tangan kirinya. Sontak, hal itu membuat Edward dan anak buahnya yang sedang berada di ruangan interogasi sedikit panik. Memanfaatkan kepanikan itu, Scott melepaskan tangannya dari borgol lalu membunuh anak buah Edward. Saat Scott akan melarikan diri, ia dikejutkan kembali dengan Casey dan Ryan yang sudah siap untuk menembak. Seketika mereka akan membawa Scott, Edward dan Kingsley keluar dari ruangan. Ryan dan Casey berbincang dengan Edward dari kejauhan bahwa ini sudah diambil alih oleh Edward dan menyuruh Casey untuk menyerahkan Scott. Saat Edward akan mendekati mereka untuk membawa Scott, ternyata hal itu Edward dibodohi oleh mereka berdua. Lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan mereka bertiga. Di sisi lain, Marco si Enjoy sedikit tersenyum dengan hal kejadian ini. Mereka berdua membawa Scott ke sebuah ruangan. Di sana, Scott sedikit memberi kesepakatan kepada mereka berdua untuk bekerja sama lalu keluar dari kapal itu. Dan akhirnya, mereka berdua pun setuju dengan kesepakatan itu. Mereka semua pergi ke ruangan kontrol elektronik. Saat sampai di ruangan itu, mereka merasa curiga dengan tidak biasanya ruangan tersebut sepi. Karena kecurigaan itu, Casey pun memutuskan akan memeriksa ruangan tersebut sendirian. Ternyata, itu sebuah jebakan bagi mereka yang sudah direncanakan oleh Kingsley. Saat Ryan akan mendekati Casey untuk memerintahkannya kembali, ia dikejutkan dengan serangan tembakan. Mau tidak mau, Scott pun harus meninggalkan Ryan yang tengah sekarat dan memutuskan membantu Casey yang terpojok oleh serangan musuh. Mereka berhasil membunuh dua orang anak buah Kingsley lalu pergi dari sana. Scott pun berbicara bersama Casey menanyakan tentang hal keluar dari kapal itu. Lalu Casey pun memberitahu bahwa ada dua cara untuk bisa keluar. Cara yang ke-1 harus masuk ke ruangan kontrol kapal, yang dimana pintu masuk ke ruangan itu tersebut cuma Kingsley dan sang kapten yang bisa mengaksesnya. Cara yang kedua, memaksa kapal itu mendarat dengan merusak di bagian pipa kapal. Lalu, Scott pun meminta Casey untuk mengantarnya ke ruangan Viva itu, karena ia berniat akan memaksa kapal itu naik ke permukaan. Ternyata, ruangan tersebut dijaga ketat oleh anak buah Kingsley. Scott pun membunuh salah satu penjaga ruangan itu. Saat sampai di ruangan tersebut, Scott membuka penutup pipa supaya tekanan air di kapal itu tak stabil hingga membuat kerusakan di bagian pipa. Karena kedaruratan, pintu menuju ruangan sang kapten akan terbuka tanpa akses mereka. Karena kejadian itu, sang kapten Darius berpikir bahwa itulah anak buah Kingsley.
Di sisi lain, Scott dan Casey pergi ke pintu tersebut. Di saat membuka pintu, ternyata salah satu anak buah Edward sudah siap di sana, hingga membuat Casey tertembak tepat di bagian perutnya. Baku hantam pun terjadi antara Scott dan anak buah Edward. Scott memenangkan pertarungan itu lalu pergi membawa Casey ke ruangan perobatan. Di sisi lain, sang kapten menyuruh anak buahnya untuk membereskan masalah kerusakan pipa. Karena tangki kapal meluap, sang kapten terpaksa harus naik ke permukaan laut. Karena Scott membutuhkan serangan yang intens, ia memutuskan akan mengajak Marco untuk membantai semua yang berada di kapal. Marco pun setuju dalam misi itu. Saat Kingsley akan pergi ke ruangan sang kapten, ia melihat akses pintu penjara Marco terbuka. Lalu, Kingsley memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengecek keberadaan di sana. Edward pun memutuskan yang akan pergi ke ruangan sang kapten untuk meminta sang kapten jangan melakukan pendaratan darurat. Kingsley dan semua anak buahnya bersiap-siap untuk menangkap mereka bertiga. Di sisi lain, Edward memanipulasi sang kapten bahwa Scott adalah orang yang jahat yang telah membunuh beberapa anak buah Edward. Saat itu, sang kapten termakan omongan Edward, hingga sang kapten pun memutuskan terus menyelam dan berjalan sesuai rutenya. Di saat ketiga anak buah Kingsley datang ke ruangan itu, di mana Casey tergeletak di lantai, dan ternyata itu jebakan yang telah direncanakan Marco. Baku hantam 3 lawan 3 pun terjadi, mereka bisa mengatasi dan rencana Marco pun berjalan dengan lancar. Setelah itu, Kingsley menghubungi anak buahnya yang telah tewas. Marco pun merencanakan aksinya kembali, berpura-pura kepada Kingsley bahwa Marco telah mendapatkan Scott. Di suatu tempat, Marco bertemu Kingsley dan anak buahnya. Seketika Marco akan memberikan Scott, mereka bertiga membantai musuh sesuai rencana Marco. Karena dendam Marco yang terlalu dalam kepada Kingsley, ia akan menyiksa secara perlahan dan memutuskan mereka berdua pergi mencari Edward. Lalu, Scott dan Casey pun tiba di ruangan sang kapten. Lalu, kapal pun naik ke permukaan laut. Saat kapten akan mengambil milik senjata Edward, sang kapten termakan omongan Edward hingga terpojok. Saat obrolan mereka berlangsung, dengan sengajanya Edward menembak kaki sang kapten dan menyuruh mereka untuk menyatukan senjatanya. Tidak lama dari itu, datanglah anak buah Edward, si botak tengil. Tidak lama dari itu, Edward pun memanggil kembali seseorang wanita yang bernama Melissa. Melissa adalah seorang wanita yang di awal video. Kejadian di awal adalah semua jebakan yang telah mereka rencanakan untuk menangkap Scott. Hal itu membuat Scott merasa heran dan terpojok. Setelah itu, ada seseorang yang menghubungi kapten untuk naik ke permukaan di titik 05. Tidak lama dari itu, beberapa sekelompok pun menyusul sang kapten. Dengan ketelitiannya, Scott menyalakan sebuah HT agar merekam semua kejadian di sana. Edward menyuruh Melissa untuk membantai Casey. Scott pun langsung memberitahu keberadaan disk tersebut. Lalu, Casey pun berontak melawan mereka hingga baku tembak pun terjadi. Sangat disayangkan, sang kapten dan anak buahnya tewas. Tidak hanya itu, Melissa berhasil melumpuhkan Scott. Di saat Casey telah terpojok, Edward menyuruh Melissa untuk membantunya, akan tetapi Melissa memilih pergi dari sana untuk mencari keberadaan disk tersebut. Scott pun kembali bangun lalu membantai Edward hingga tewas. Melissa, Scott, dan Casey pergi ke atas permukaan kapal. Saat di permukaan kapal, para tentara menyambut mereka. Setelah kejadian itu, mereka diinterogasi oleh atasan Scott. Karena Scott sempat merekam kejadian tadi, itu cukup membuktikan bahwa Casey tak bersalah. Setelah perbincangannya berlangsung, atasan Scott memutuskan Casey untuk menjadi bagian tim dari mereka. Setelah perbincangan selesai, mereka berdua pergi dari ruangan itu. Di sisi lain, Melissa telah menjual disk tersebut dan ternyata disk tersebut adalah palsu. Disk yang asli hanya ada di tangan atasan Scott. Saat Melissa akan pergi dari sana, ia pun ditembak mati oleh seseorang. Dan ternyata seseorang tersebut adalah si Marco. Perlu kalian tahu, Marco adalah salah satu tentara pasukan khusus dari Jerman. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini menghibur kalian, sok atuh di subscribe heula. See you next video, gengs. Bye bye.